Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simple. Zikir adalah penghasilan sebuah cahaya di dalam hati kalbu. Dan dikala berzikir, terkadang mendapat rasa panas yang dihasilkan oleh sebab darah yang dimasak dan dibersihkan. Tatkala sudah bersih dan suci, maka bertempatlah dengan mudah cahaya-cahaya tersebut pada tempatnya. Ada banyak tingkatan zikir yang bertahap-tahapan dan cara pengucapan atau cara mempraktikannya. Menurut ulama sufi, apapun jalannya, ada 3 metode zikir. Zikir jasad, kalimahnya adalah La ilaha illallah. Zikir hati atau ruh, kalimahnya adalah Hu Allah. Zikir sir atau nurani, kalimahnya adalah Hu. Dari ketiga bentuk atau metode zikir tersebut, tiada ada yang melebihi atau lebih utama dari yang lain, kecuali kalimat La ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada ungkapan yang mengatakan bahwa tingkatan zikir yang tertinggi adalah Hu atau Hu Allah. Tetapi di dalam latihan atau riyadoh kita harus melewati dulu bagaimana meresapi kalimah itu. Allah, 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 atau Hu Allah, Hu Allah, yaitu zikir ruh. Kemudian belajar meresapi kalimah Hu, yaitu zikir sir. Hu artinya dia, kias. Jadi di dalam latihan kita belajar untuk meresapi dan belajar dahulu bagaimana melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan hati. Zikir Hu adalah zikir latihan atau riyadoh yang bertujuan untuk memberi lebih mendalam kepada zikir tauhid, yaitu La ilaha illallah. Zikir La ilaha illallah adalah zikir penyaksian. Penyaksian di sini adalah betul-betul menyaksikan Allah dengan hati atau kalbu. Paham dengan apa yang dilihatnya, bukan sekedar ucapan mulut kosong saja, atau ucapan apa yang kita baca atau yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tetapi sebelum kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, terlebih dahulu kita betul-betul telah menyaksikan Allah dengan hati atau kalbu. Memahami dan merasakan kehadiran Allah lebih dekat dan lebih nyata dari wujudnya kita sendiri. Sehingga dengan penyaksian itu, zikir kita jauh lebih mendalam. Jika kalimat La ilaha illallah diumpamakan sebuah tubuh manusia, maka jantung daripada La ilaha illallah adalah kalimat Hu Allah. Manusia tidak akan boleh memahami La ilaha illallah sebelum dia menyaksikan Allah. Kalimat La ilaha illallah adalah kalimah mukasyafah, kalimah yang tersingkapnya hijab, terpandangnya zat keagungan Allah. Menyaksikan di sini maksudnya adalah menyaksikan dengan hati atau kalbu, ain basyiron, bukan dengan kedua biji mata kita. Basyirah biasa menyebut diri wujudnya adalah aku. Untuk mencapai tingkatan penyaksian itu, maka diciptakanlah metode
atau cara jalan untuk mencapai makom tersebut di dalam dunia hakikat atau dunia tasawuf dengan zikir hu Allah dan zikir hu. Dan kedua zikir tersebut berguna untuk menghantarkan kembali ke sebaik-baik zikir, yaitu la ilaha illallah. Jadi jika masih ada orang luar yang bukan ahlinya tarekat, hakikat, ma'rifat, tasawuf dan ahli sufi yang mengatakan zikirhu Allah dan zikirhu sesat, itu adalah tuduhan yang salah. Karena itu adalah zikir riyadoh atau latihan. Kesimpulannya, terbuka hijab yang pertama itu engkau dapat melihat aib dari kekurangan dirimu, mengenal diri. Terbuka hijab yang kedua itu engkau dapat melihat akhirat lebih dekat daripada duniamu. Terbuka hijab yang akhir itu engkau dapat melihat Allah lebih dekat daripada dirimu, sehingga engkau tidak melihat lagi dirimu dan alam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nafsu amarah, nafsu ini cenderung kepada tabiat badaniyah, mendorong untuk berpoya-poya dengan kelezatan duniawi dan kebirahian yang terlarang menurut syara, dan menarik ke arah kerendahan. Disinilah segala akhlak yang tercela. Nafsu amarah ini terdiri dari 6 uraian, yaitu perjalanan, alamnya alam syahadah, tempatnya anggota tubuh, halnya cinta kepada kejahatan, wiridnya syariat, sifatnya jahil, kikir, sombong, tamak, dengki, takabur, pemarah. Inilah suatu tingkatan yang umum bagi nafsu yang belum dilatih secara sungguh-sungguh. Nafsu lawamah, nafsu ini mendapat cahaya dengan cahaya hati, maka tunduklah ia kepada kekuatan akal sehat. Namun kadang-kadang ia membangkang terhadap desakan akal sehat itu. Lalu timbul penyesalan dan jiwanya merasa sedih. Nafsu ini menyesal diri sendiri dan mencela kejahatan yang telah diperbuat. Alamnya alam barjah, alam misal, tempatnya dalam hati, halnya cinta kepada ibadah. Wiridnya thariqat, sifatnya mencela kejahatan dan menyesali perbuatan kejahatan, kemudian senang berbuat kebaikan, namun tetap maksiat batinnya, yakni riya, ujub, takabur, serta senang jadi pemimpin karena masih mempunyai setengah nafsu amarah. Sekianlah, semoga bermanfaat.